Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Belajar Sejarah 17, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan aliran Protestan, yaitu Pentakosta, atau yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Gereja Pentakosta. Namun sebelum kita masuk pada topik bahasan utama, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai penyemangat supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan sesuai request bahwa ada yang minta, tolong karena netralitas admin, saya minta pembahasan terkait gereja-gereja di dunia. Baik, atas request tersebut, maka saat ini kita akan bahas terkait dengan Gereja Pentakosta. Gereja aliran Pentakosta atau Pentakostalisme, yang di Indonesia sering disebut dengan Pentakosta, adalah sebuah gerakan di kalangan Protestanisme yang sangat menekankan peranan karunia-karunia Roh Kudus. Aliran ini sangat mirip dengan gerakan karismatik. Nah, next di video selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu aliran karismatik atau gerakan karismatik. Namun gerakannya atau gerakan Pentakosta muncul lebih awal dan terpisah dari gereja arus utama. Orang Kristen karismatik setidak-tidaknya pada awal gerakannya cenderung untuk tetap tinggal di dalam denominasi mereka masing-masing. Secara ringkas, Gereja Pentakosta memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama adalah sangat menekankan keyakinan akan peranan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari para pengikutnya. Poin kedua, pembaharuan infrastruktur ibadah, antara lain lagu-lagu rohani yang digaungkan atau digunakan lebih modern dibanding dengan lagu-lagu lama yang bernuansa Gregorian. Yang ketiga, gereja mengizinkan peran kaum perempuan dalam pelayanan. Dan yang terakhir adalah salah satu ciri-cirinya, desakralisasi hubungan antara iman dan jemaat yang lebih ditekankan pada nilai kekeluargaan, sehingga jauh dari kesan kesenjangan tingkat kerohanian. Secara teologi, kebanyakan denominasi Pentakosta tergabung dalam evangelikalisme. Artinya mereka menekankan bahwa Alkitab itu sepenuhnya dapat dipercaya, sehingga pada tingkat ineransi atau tidak mengandung kesalahan pada teks aslinya, dan orang harus bertobat dan percaya kepada Yesus. Orang Pentakosta berbeda dengan orang fundamentalis karena mereka lebih menekankan pengalaman rohani pribadi. Orang Pentakosta memiliki pandangan dunia yang transrasional, meskipun mereka sangat memperhatikan ortodoksi atau keyakinan yang benar. Mereka juga menekankan otopati atau perasaan yang benar dan otopraktis atau refleksi atau tindakan yang benar. Penalaran dihargai sebagai bukti kebenaran yang sahih, sehingga tetapi orang-orang Pentakosta tidak membatasi kebenaran hanya pada ranah nalar saja. Dr. Jackie David Jones dalam bukunya tentang kepemimpinan formatif Pentakosta menyatakan bahwa Alkitab mempunyai tempat yang khusus dalam pandangan dunia Pentakosta karena Roh Kudus selalu aktif di dalam Alkitab. Bagi Dr. Jones, pertemuan dengan Alkitab adalah pertemuan dengan Allah. Bagi orang Pentakosta, Alkitab adalah referensi utama bagi persekutuan dengan Allah dan pedoman untuk memahami dunia. Salah satu ciri paling utama yang membedakan Pentakotanisme dengan evangelikalisme adalah penekanannya pada karya Roh Kudus. Bahasa roh yang juga dikenal dengan glossolalia adalah bukti normatif dari baptisan Roh Kudus. Beberapa gereja Pentakosta utama juga meyakini bahwa mereka tidak berbahasa roh sebelum menerima berkat yang mereka namakan baptisan Roh Kudus. Klaim ini unik bagi kaum Pentakosta dan merupakan salah satu dari sedikit perbedaan dengan teologi karismatik. Beberapa pendeta dan anggota gereja mengakui bahwa seorang percaya mungkin mampu berbahasa roh, tetapi karena berbagai alasan pribadi, misal karena kurangnya pengertian, mereka tidak melakukannya.
Hal ini terjadi apabila seseorang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi tidak memperhatikan apa yang disebut bukti fisik awal dalam bentuk berbahasa roh. Namun, hanya sedikit orang yang berpandangan seperti ini. Para kritikus gerakan ini menyatakan bahwa doktrin ini tidak cocok dengan kritik Paulus terhadap gereja perdana di Korintus yang sangat menekankan bahasa roh. Para pendukungnya mengatakan bahwa posisi Pentakostal sangat erat dengan penekanan Lukas dalam Kisah Para Rasul dan mencerminkan suatu hermeneutika yang lebih tajam. Dr. Deli E. Robbins menulis sehubungan dengan keyakinan karismatik bahwa gereja menolak pendapat bahwa karunia-karunia karismatik menghilang tak lama setelah para rasul meninggal. Dr. Robbins mengutip seorang bapak gereja mula-mula Irenaeus yang menulis sebagai berikut. Kami mendengar banyak saudara di gereja yang memiliki karunia-karunia bernubuat dan yang berbahasa roh, dan yang juga menyingkapkan berbagai bahasa manusia demi kebaikan mereka sendiri atau pengetahuan. Dr. Robbins juga mengutip tulisan Irenaeus berikut ini. Ketika Allah menganggap perlu dan ketika gereja banyak berdoa dan berpuasa, mereka melakukan banyak perbuatan yang ajaib, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Menurut Dr. Robbins, Tertullianus melaporkan kejadian-kejadian serupa seperti halnya dengan Origenes, Eusebius, Firmilianus, dan Chrysostomus. Keyakinan bahwa orang tidak diselamatkan apabila dia tidak berbahasa roh ditolak oleh kebanyakan aliran utama Pentakosta. Alasannya cukup mendasar. Penolakan itu adalah bahwa jemaat adalah tubuh yang memiliki peran dan karunia-nya masing-masing. Sebagian gereja Pentakosta berpegang pada teologi keesaan yang menolak doktrin Tritunggal atau Trinitas yang tradisionalis dan menganggapnya tidak alkitabiah. Denominasi keesaan Pentakosta yang besar di Amerika Serikat adalah United Pentecostal Church. Kaum Pentakosta keesaan ini kadang-kadang juga dikenal dengan nama Yesus atau kerasulan, atau yang oleh para pengecamnya orang-orang ini disebut Yesus saja. Ini disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa para rasul yang mula-mula itu pembaptisan orang-orang Kristen baru di dalam nama Yesus. Mereka juga percaya bahwa Allah menyatakan dirinya dalam berbagai peran dan bukan dalam 3 pribadi yang berbeda. Namun organisasi-organisasi Pentakostal Trinitarian yang utama, termasuk Pentecostal World Conference dan Fellowship of Pentecostal dan Charismatic Churches of North America, menentang teologi keesaan dan menganggapnya sebagai ajaran yang sesat. Mereka tidak menerima kelompok ini sebagai anggota mereka. Kelompok keesaan ini pun memerlukan atau diperlakukan hal yang sama terhadap kelompok Trinitarian. Baik, itu sedikit tentang pengetahuan kita tentang Pentakosta. Jadi teman-teman, memang banyak aliran Kristen atau Protestan yang hari ini tersebar. Yang ada di Indonesia salah satunya ada Pentakosta. Maka pada next kesempatan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aliran atau kelompok atau gerakan yang disebut dengan karismatik. Jadi sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam membaca, kekeliruan dalam penyebutan, maupun sejarah yang kurang lengkap, karena ini hanya berbentuk rangkuman saja. Kalau teman-teman mau diskusi lebih lanjut, kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, supaya kita bisa sama-sama menambah wawasan belajar sejarah kita, untuk kita lebih pandai lagi dan mengerti tentang masa lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.